Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrido Santosa. Saya dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411087. Dalam penjelasan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pembuatan ide dalam bentuk produk atau jasa. Yang pertama yaitu memulai sebuah bisnis baru dengan mengembangkan ide kreatif menjadi produk atau jasa yang bernilai tinggi. Merupakan tantangan menarik bagi setiap entrepreneur. Proses ini membutuhkan pemikiran yang mendalam, penelitian pasar, dan perencanaan yang matang untuk menciptakan solusi inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, definisi MVP atau minimum viable product, yaitu yang pertama produk dasar. MVP adalah versi produk atau jasa dengan fitur terbatas yang diluncurkan awal untuk memvalidasi konsep atau mendapatkan umpan balik dari pengguna. Yang kedua, fokus pada kebutuhan, di mana tujuan utama dari MVP adalah untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan potensial, bukan hanya menghasilkan produk final yang sempurna. Yang ketiga, iterasi dan perbaikan. MVP memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan pembelajaran berharga dan melakukan perbaikan secara cepat berdasarkan umpan balik pengguna. Selanjutnya, apa sih tujuan pengembangan MVP? Tujuan pengembangan MVP atau minimum viable product itu memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama, itu menguji ide produk atau jasa dengan cepat dan efisien tanpa perlu investasi yang besar. Yang kedua, untuk mendapatkan umpan balik awal dari pengguna potensial dan memperbaiki produk atau jasa sesuai kebutuhan mereka. Tujuan lainnya adalah untuk menghemat biaya dan waktu dengan fokus pada fitur utama terlebih dahulu. Sebelum menambahkan fitur lanjutan. Dengan MVP, perusahaan dapat belajar dari pasar dan terus melakukan interaksi hingga produk atau jasa yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, apa saja sih langkah-langkah dalam pengembangan MVP? Yang pertama, identifikasi masalah, di mana mulai dengan memahami masalah yang ingin dipecahkan, melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, konsep minimum produk, di mana dikembangkan fitur-fitur ini yang dapat menyelesaikan masalah pelanggan dengan cara yang paling sederhana. Dan yang ketiga, pengembangan prototype, yaitu mewujudkan konsep Anda menjadi sebuah prototipe yang dapat diuji oleh pelanggan potensial. Selanjutnya, identifikasi kebutuhan pelanggan. Tahap ini sangat penting untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan permasalahan pelanggan yang ingin diselesaikan dengan produk atau jasa yang akan dikembangkan. Sedangkan dengan melakukan wawancara mendalam, kita dapat mengumpulkan memasukkan harga dari calon pelanggannya. Informasi yang dikumpulkan mencakup demografis pengguna, pola pengguna, kendala yang dihadapi, serta fitur-fitur yang diinginkan. Analisis kebutuhan pelanggan yang akan menjadi fondasi dalam merancang MVP yang sesuai dengan ekspektasi pasar.
prototype atau pengujian. Dalam tahap selanjutnya, setelah mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, adalah membuat prototype dari produk atau jasa yang akan dikembangkan. Prototype ini berfungsi untuk menguji konsep dan mendapatkan umpan balik dari pelanggannya. Pengujian prototype dilakukan dengan melibatkan calon pelanggan secara langsung, di mana mereka diminta untuk mencoba menggunakan prototype dan memberikan penilaian serta memasukkan terkait fitur, desain, dan fungsionalitas. Selanjutnya, analisis umpan balik pelanggan terdiri dari 4. Yang pertama, yaitu memahami masukan pelanggan, di mana mengumpulkan dan menganalisis umpan balik yang diberikan pelanggan terhadap produk atau jasa, yaitu memahami pandangan, kebutuhan, dan harapan mereka. Yang kedua, mengidentifikasi poin perbaikan, di mana menggunakan umpan balik untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam produk atau jasa. Dan yang ketiga, mengevaluasi pengalaman penggunaan, yaitu menilai seberapa baik produk jasa memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, mencari peluang untuk meningkatkan pengalaman penggunaan. Dan yang keempat, menyusun rencana perbaikan, di mana mengembangkan rencana tindakan berdasarkan umpan balik untuk menyempurnakan produk atau jasa secara sistematis. Selanjutnya, perbaikan dan iterasi. Yang pertama, yaitu analisis umpan balik. Tinjau dengan seksama umpan balik dari pelanggan untuk memahami area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang kedua, perbaikan desain, di mana lakukan iterasi pada desain produk atau jasa berdasarkan umpan balik pelanggan dengan memperhatikan kebutuhan dan preferensi mereka. Dan yang ketiga, pengujian kembali, di mana lakukan pengujian ulang untuk memastikan perbaikan yang dilakukan telah memenuhi ekspektasi pelanggan. Selanjutnya, peluncuran produk atau jasa, yaitu terdiri dari 4, yaitu persiapan peluncuran, strategi pemasaran, perayaan peluncuran, umpan balik pelanggan. Yang pertama, persiapan peluncuran, di mana persiapan segala kebutuhan seperti kemasan, distribusi, dan pemasaran sebelum meluncurkan produk atau jasa secara resmi. Yang kedua, strategi pemasaran, di mana dikembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau target pelanggan dan memperkenalkan produk atau jasa secara menarik. Yang ketiga, perayaan peluncuran, di mana adakan acara peresmian peluncuran produk atau jasa untuk memperkenalkan kepada publik dan membangkitkan antusiasme pasar. Dan yang keempat, umpan balik pelanggan, di mana siapkan saluran untuk menampung umpan balik pelanggan dan terus monitor respon pasar terhadap produk atau jasa yang diluncurkan. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya yaitu pengembangan MVP atau minimum viable product, yaitu menjadi langkah kunci dalam mewujudkan ide ke dalam bentuk untuk produk atau jasa yang disiapkan diluncurkan. Dengan fokus pada kebutuhan pelanggan, pengujian prototipe, dan meningkatkan berdasarkan umpan balik, perusahaan dapat menciptakan produk yang relevan dengan kompetensi pasar. Rekomendasi kami dapat untuk terus menerapkan metodologi MVP secara disiplin serta beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan preferensi pelanggan, serta investasi dalam proses pengembangan yang interaktif dan berpusat pada pelanggan yang akan memastikan kesuksesan peluncuran produk atau peluncuran produk jasa baru di masa mendatang. Segitu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.